Saudara-saudari yang terkasih, selamat bertemu kembali di channel YouTube ini bersama saya Romo Vitalis Passionis. Beberapa waktu yang lalu saya ditanyai oleh seorang umat berkaitan dengan penerimaan hosti dan anggur pada saat perayaan Ekaristi dalam gereja Katolik. Dia bertanya seperti ini, Romo, mengapa pada hari Minggu atau pada hari lain saat perayaan misa itu hanya pastor yang boleh minum anggur? Kenapa umat tidak diizinkan? Kenapa umat tidak diperbolehkan? Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari, pertanyaan saya, betul tidak umat tidak diperbolehkan atau umat tidak diizinkan? Untuk menjawab pertanyaan ini, ya, yang punya buku kitab hukum kanonik atau Codex Iuris Canonici di rumah, silakan buka Kanon 925 artikel 3 berkaitan ritus dan upacara perayaan Ekaristi. Kanon 925 menulis, komuni suci hendaklah diterimakan hanya dalam rupa roti atau menurut norma hukum liturgi dalam dua rupa. Dalam dua rupa berarti hosti dan anggur, tubuh dan darah Kristus. Jadi orang bisa menerima tubuh Kristus, bisa menerima darah Kristus di waktu yang bersamaan. Namun bila dibutuhkan juga hanya dalam rupa anggur. Jadi umat bisa hanya menerima anggur, tentu dengan tata cara yang sudah diatur. Jadi bukan hanya hosti atau tubuh Kristus yang bisa diterima, bisa juga terima tubuh dan darah Kristus di waktu yang bersamaan, dan juga bisa menerima darah Kristus. Jadi dari dokumen ini saya tidak menemukan larangan dari gereja terhadap umat untuk menerima tubuh dan darah Kristus, atau saya tidak menemukan gereja melarang umat untuk tidak mendapatkan, untuk tidak menerima anggur pada saat perayaan Ekaristi. Kalau begitu, alasannya kenapa? Kenapa umat tidak mendapat anggur pada saat perayaan Ekaristi? Saya mencoba untuk memberi jawaban dalam 3 poin berikut ini. Pertama, lebih pada persoalan logistik, persoalan ketersediaan. Kalau umat yang hadir itu jumlahnya sedikit, 5 orang, saya yakin kita masih bisa memberi hosti dan anggur, masih bisa. Tetapi ketika misalnya umat yang hadir itu ratusan sampai ribuan, saya yakin kemampuan kita untuk memberi anggur itu, menyiapkan anggur itu pasti sangat minim. Ya. Apalagi harga anggur itu 1 liter itu bisa sampai 40.000 sampai 50.000. Jadi untuk ribuan orang yang datang, kita mau siapkan berapa liter? Ya. Jadi ini persoalan logistik dan juga persoalan ketersediaan. Ya. Banyak pertimbangannya. Lalu alasan yang kedua adalah alasan insakrilegi. Kita harus akui bahwa setiap umat yang hadir dalam perayaan Ekaristi di gereja itu pasti punya rasa hormat yang berbeda terhadap tubuh dan darah Kristus. Ada umat yang begitu kusuk, ada umat yang begitu menghormati tubuh dan darah Kristus. Tetapi jangan lupa, banyak juga umat yang tidak punya rasa hormat apa-apa terhadap tubuh Kristus, terhadap darah Kristus. Saya bisa bayangkan ketika tubuh Kristus dan darah Kristus yang begitu luhur dan suci itu diberikan kepada mereka yang tidak punya rasa hormat, maka bisa terjadi pada saat dia mencelupkan hosti ke dalam anggur, bisa jadi tercecer dan jatuh. Maka pada saat jatuh ke tanah, ada orang yang menginjaknya, maka pada saat itu kita kehilangan rasa hormat terhadap darah Kristus yang luar biasa itu, darah Kristus yang luhur itu. Jadi ini persoalan rasa hormat, persoalan insakrilegi. Ada umat yang begitu menghormati tubuh dan darah Kristus, tapi ada juga yang menganggapnya sebagai sesuatu yang biasa, sehingga kehilangan rasa hormat terhadap tubuh dan darah Kristus. Lalu alasan yang ketiga, ini berkaitan dengan dogma dan juga teologi gereja. Pada saat imam mengucapkan kata-kata konsekrasi,
terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Maka pada saat itu hosti biasa itu berubah menjadi tubuh dan darah Kristus. Demikian juga pada saat iman mengucapkan kata-kata konsekrasi untuk anggur. Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan aku. Jadi pada saat imam mengucapkan kata-kata itu, maka anggur biasa ini berubah transubstansial menjadi darah Kristus. Jadi dengan kata-kata konsekrasi ini yang diucapkan oleh imam, maka hosti dan anggur biasa sudah berubah transubstansinya menjadi tubuh dan darah Kristus dalam iman. Jadi kalau kita sungguh-sungguh percaya dan yakin bahwa hosti yang sudah dikonsekrasi itu sudah menjadi tubuh Kristus, maka pada saat kita menyantapnya, pada saat kita memakannya tubuh itu, pada saat yang sama juga kita pasti mendapatkan darah Tuhan. Di dalam tubuh yang hidup itu, di dalam tubuh Yesus itu ada darah Yesus. Di dalam hosti yang kita terima itu ada darah Yesus. Jadi tidak benar kalau misalnya pada saat perayaan Ekaristi umat tidak mendapat darah Kristus. Tidak, semua kita mendapat darah Kristus dari tubuh yang kita terima itu. Jadi itulah jawaban yang bisa saya berikan. Tentu jawaban yang saya berikan ini tidak mewakili jawaban gereja. Jadi masih sangat terbuka terhadap diskusi untuk memperkaya saya, untuk memperkaya umat dan juga untuk memperkaya